Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatalibah Putri. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang negosiasi. Langsung saja, secara umum, pengertian negosiasi adalah sebuah proses tawar-menawar di antara negosiator dari dua pihak untuk menemukan solusi yang tepat dan dapat diterima oleh pihak yang terlibat. Negosiator adalah orang yang melakukan negosiasi. Ada beberapa kondisi khusus di mana negosiasi akan mencapai hasil terbaik. Yang pertama, saat hanya melibatkan dua pihak untuk bernegosiasi. Yang kedua, merupakan kepentingan utama terjadi antara kedua pihak. Yang ketiga, semua pihak merasa bahwa negosiasi akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Dan yang keempat, semua pihak ingin bekerjasama daripada memulai situasi konflik yang akan sangat merugikan. Selanjutnya adalah tujuan negosiasi. Seperti pengertian negosiasi di atas, kita pastinya juga mengetahui proses negosiasi ini terjadi untuk beberapa tujuan, yaitu yang pertama, menghasilkan keputusan dan persetujuan bersama antara semua pihak yang terlibat dalam proses negosiasi tersebut. Yang kedua, mendapatkan jalur keluar dan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah negosiasi. Dan yang ketiga, mencari dan menemukan solusi terbaik bagi pihak-pihak yang sedang bernegosiasi. Yang keempat, mendapatkan situasi paling baik untuk semua pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Selanjutnya adalah macam-macam jenis negosiasi. Yang pertama, berdasarkan situasi. Jika dibagi berdasarkan situasi, maka negosiasi ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu formal dan informal. Formal sesuai dengan namanya, ini merupakan proses pencapaian sepakat untuk menggunakan jalur hukum. Yang kedua, informal, merupakan jalur negosiasi yang bisa terjadi di mana saja tanpa perlu pengesahan dari jalur hukum. Berdasarkan jumlah negosiator. Sedangkan untuk jenis negosiasi yang dibagi berdasarkan jumlah negosiator dipisahkan menjadi menggunakan pihak penengah dan tanpa pihak penengah. Menggunakan pihak penengah biasanya jenis negosiasi ini dilakukan oleh dua atau lebih pihak negosiator, sehingga keputusan dan jalannya negosiasi ini harus menggunakan pihak penengah yang bersifat netral. Yang kedua, tanpa pihak penengah. Ini merupakan negosiasi yang dilakukan tanpa perlu adanya bantuan pihak penengah dan biasanya hanya dua pihak yang terlibat. Selanjutnya, berdasarkan keuntungan dan kerugian. Jenis negosiasi yang terakhir ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, kolaborasi, dominasi, akomodasi, dan loss-loss. Kolaborasi. Jenis yang satu ini akan membuat semua pihak yang terlibat dalam negosiasi tersebut menyampaikan dan mengutarakan keinginan mereka, sehingga mereka bisa saling mengkolaborasikan kepentingan serta kemauan sehingga menemukan jalan keluar yang terbaik. Dominasi, sesuai dengan namanya, ini adalah jenis negosiasi yang menguntungkan salah satu pihak saja dan pihak lainnya tidak terlalu diuntungkan. Yang ketiga, akomodasi, hampir sama dengan jenis negosiasi dominasi, di mana pihak yang berusaha bernegosiasi hanya mendapatkan sedikit keuntungan saja. Bahkan pihak lawan bisa mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Selanjutnya, loss-loss. Ini adalah jenis negosiasi yang terjadi agar tidak memperpanjang konflik atau menciptakan konflik baru. Jadi, semua pihak yang terlibat lebih memilih untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya adalah struktur negosiasi. Adapun mengenai penjelasan struktur negosiasi dapat dilihat melalui rincian yang dijelaskan di bawah ini. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi merupakan perkenalan atau pembuka antar kedua belah pihak. Orientasi dapat berupa sebuah salam pembuka atau suatu pertanyaan tentang permasalahan yang akan diselesaikan. Yang kedua adalah pengajuan. Pengajuan merupakan suatu penjelasan mengenai masalah yang akan diselesaikan oleh salah satu pihak yang bernegosiasi. Selanjutnya adalah penawaran. Penawaran merupakan proses tawar-menawar yang selanjutnya disepakati oleh kedua belah pihak yang bernegosiasi. Dan yang keempat, persetujuan. Persetujuan merupakan kesepakatan terakhir yang terjadi antara kedua belah pihak. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah jenis negosiasi. Sebuah proses negosiasi dinyatakan ada dengan jenis sebagai berikut. Yang pertama adalah keterlibatan pihak terkait. Negosiasi adalah sebuah proses hubungan komunikasi timbal balik atau dua arah, sehingga harus ada setidaknya dua pihak yang melakukan negosiasi tersebut. Keterlibatan dua pihak atau lebih ini bisa dinyatakan sebagai salah satu ciri-cirinya adanya sebuah negosiasi. Yang kedua adalah masalah. Untuk memunculkan sebuah proses negosiasi, tentunya ada sebuah tema atau masalah yang akan dinegosiasikan.
Misalkan saja sebuah masalah yang memberikan salah satu pihak, maka pihak tersebut akan mencoba meminta jalan tengah yang lebih meringankan. Yang ketiga adalah tujuan. Negosiasi memang tercipta agar kedua belah pihak mendapat hasil atau tujuan bersama, sehingga tidak ada lagi pihak yang merasa keberatan atau tidak terima dengan masalah yang mereka hadapi. Tujuan mereka merupakan hasil akhir yang dibutuhkan semua pihak. Yang keempat adalah realisasi. Negosiasi juga terbentuk untuk membuat sebuah realisasi dari permasalahan yang ada. Masalah yang tergolong abstrak harus direalisasikan dengan adanya proses ini. Adanya tujuan akhir yang menjadi realisasi dalam proses negosiasi yang merupakan ciri-cirinya, sehingga masalah tersebut tidak ada berwujud masalah, namun sudah ada solusi yang diambil secara bersama-sama. Dan yang kelima adalah dialog. Adanya percakapan atau dialog membuat kedua belah pihak untuk berdiskusi juga merupakan ciri-ciri negosiasi. Jika tidak ada dialog percakapan, maka bagaimana kedua belah pihak yang sedang bernegosiasi mendapatkan hasilnya? Jadi poin ini merupakan poin penting dalam proses negosiasi. Yang keenam adalah proses kepentingan bersama. Negosiasi merupakan salah satu tujuan, yakni untuk mencari jalan keluar atas sebuah permasalahan, di mana permasalahan ini melibatkan dua atau lebih pihak yang harus melakukan negosiasi tersebut. Nah, negosiasi ini sangat diharapkan untuk bisa menjadi jembatan menemukan tujuan bersama dari semua pihak yang terlibat. Sangat diharapkan agar semua pihak untuk mengemukakan pendapat dan jalan keluar untuk bisa menyerukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Jadi ini adalah contoh musyawarah untuk bisa memberikan keputusan dan jalan keluar yang terbaik. Selanjutnya adalah manfaat dan fungsi negosiasi. Setelah kita mengetahui unsur, ciri, atau karakteristik dari negosiasi, maka kali ini kita akan membahas tentang apa saja manfaat negosiasi yang diinginkan oleh setiap pihak. Yang pertama yaitu membentuk kesepakatan serta menjalin hubungan kerjasama yang terjadi antara setiap pihak yang sedang bernegosiasi. Yang kedua, setiap pihak yang sedang bernegosiasi bisa saling menghargai, menerima, memahami hasil dari negosiasi tersebut. Dan yang ketiga, menghasilkan kesepakatan yang disetujui oleh semua pihak dan sama-sama menguntungkan semua pihak. Yang keempat, menghasilkan sebuah interaksi yang baik dan hubungan kerjasama yang bisa mempengaruhi hubungan sosial antara pihak yang bernegosiasi. Selanjutnya adalah contoh negosiasi. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai manfaat negosiasi, maka kali ini kita akan membahas beragam contoh negosiasi, yaitu seperti jual beli. Proses negosiasi yang terjadi ketika pembeli melakukan penawaran harga terhadap harga jual yang ditetapkan oleh penjual. Biasanya kedua belah pihak akan mencari cara jalan tengah untuk tidak merugikan pembeli dan menguntungkan penjual. Nah, sekian presentasi dari saya tentang negosiasi. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.